Video bahasan kita kali ini adalah tanggapan atas video Esa Rafflesa yang menanggapi video Gracia Pelo mengenai silsilah Maria dan Yesus. Itu tadi intro video dari tim Esa yang saya bahas di sini. Sebenarnya lebih tepat saya katakan video yang saya pakai sebagai dasar video ini. Karena di sini saya tidak membahas point to point seperti biasanya, tapi video ini menengahi perang argumen dari kedua pihak. Gracia Pelo dan tim Esa terlibat dalam real academic battle kalau menurut tim Esa dalam membahas topik ini. Mereka beradu data dan dalil. Saya melihatnya seperti biasa, tim Esa menempatkan dirinya terlalu tinggi sehingga sering tidak dapat connect dengan topik. Tim Esa mengusung banyak data dan dalil untuk membenarkan Al-Qur'annya, sampai akhirnya tersesat dalam rimba data yang diadakannya, dan akhirnya yang tampil adalah kebodohannya sendiri. Sehingga nasihat dari Esa Rafflesa ini sangat cocok untuk disampaikan kepada timnya sendiri atas kerja mereka yang hanya asal-asalan, asal membela, asal mencomot data-data tidak penting, itu cocok ataupun tidak. Nasihat kali ini, jika jodoh ada di tangan Tuhan, maka menjadi bodoh tetap ada di tangan. Nah, kali ini saya tidak akan membahas topik ini dengan masuk ke pertempuran saudara Pelo dengan tim Esa Rafflesa. Saya akan membahasnya berdasarkan visi dan wawasan saya atau berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan pada saya. Karena itu, saya akan kembali pada sumber di mana topik ini bermula, yaitu dari Al-Qur'an. Dari situ, kita akan menyisir apakah ada yang salah di situ dan yang menjadi dasar. Mari kita simak. Sengaja saya mulai dari ayat 25 untuk lebih mendongkrak pemahaman kita, meskipun ayat inti adalah yang ke-28, di mana ayat ini telah membuat Gracia Pelo dan tim Esa beradu data dan argumen yang keras sampai-sampai mereka tersesat di rimba data dan teori-teori mereka. Dari kisah itu, kita memperoleh gambaran yang sangat jelas bahwa kisah itu tidak bercerita tentang Yesus dan ibunya. Tetapi kisah itu bercerita mengenai Maryam dan anaknya Isa. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita bahas. Dari Al-Qur'an tadi, kita dapatkan gambaran mengenai Maryam dan anaknya Isa. Dan jelas sekali tidak sama dengan Maria dan Yesus di Alkitab. Dari naratif teks yang ada, perbedaan itu sangat jelas sekali, sehingga testimoni di atas menjadi sangat relevan. Jadi jelas ya, testimoni kita adalah Maryam ibu Isa yang di dalam Al-Quran, bukanlah Maria ibu Yesus yang ada di dalam Alkitab.
Dasarnya adalah fakta yang dituliskan Al-Quran mengenai Maryam adalah dia melahirkan anaknya di luar perkawinan. Jadi Isa adalah anak haram. Sangat jauh berbeda dengan Maria ibu Yesus yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab yang tadi kita baca, jelas sekali Maria melahirkan Yesus di dalam bingkai perkawinan dengan Yusuf. Jadi di sini jelas Yesus bukanlah anak haram di pandangan kaumnya, sangat berbeda dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, saya ulangi sekali lagi, Maria dan Yesus yang ada di dalam Alkitab bukanlah Maryam dan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dengan dasar itulah kita tidak perlu pusing apabila dikatakan Maryam adalah saudara Harun. Meskipun timbul distorsi karena ayah Maryam adalah Imran, identik dengan ayah Harun di dalam Alkitab, yaitu Amram. Bagaimana bisa begitu? Itu adalah 100% hak daripada penulis Al-Quran, dan itu bukanlah wilayah kita. Apakah itu benar wahyu dari Tuhan, ataukah ada campur tangan manusia? Sudah pasti syarat dengan campur tangan manusia. Karena sejak musraf yang pertama yang dibukukan Abu Bakar, yang kemudian direvisi oleh Utsman, campur tangan manusia nyata dan benar-benar masif. Karena itu menarik untuk dikaji kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Hal ini tetap terkait dengan topik bahasan kita, yaitu Maryam ibu Yesus di dalam Al-Quran. Dari manakah penulis Al-Quran memperoleh kisah Maryam dan Isa yang dimuat di Al-Quran? Mari kita simak. Kisah di bawah ini ada di dalam kitab Gospel of the Birth of Mary yang ada di abad ke-6 dan populer di Arabia. Di dalam Injil ini ada kisah Maria, Yesus, dan pohon korma serta anak sungai. Hal yang sama dengan yang tercantum di dalam kitab Al-Quran Islam. Di mana kisah semacam itu tidak kita temukan di dalam Injil Kristen.
kita melihat adanya kemiripan di situ, sehingga bisa dipastikan yang satu meniru yang lain. Nah, karena Al-Quran yang muncul belakangan, tentunya Al-Quranlah yang meniru. Ini menjadi relevan karena hal serupa banyak sekali ditemukan di dalam Al-Quran, sehingga tidak bisa dikatakan hal itu adalah kebetulan. Lain halnya apabila hanya ada satu atau dua yang mirip, itu bisa dikomparasi apapun mengenai ini. Begitu pula halnya yang terkait dengan topik kita kali ini. Maryam yang ada di dalam Al-Quran berasal dari sumber yang tidak valid. Karena itu, kita tidak perlu komplain apapun mengenai hal ini. Jadi, apapun yang dikatakan Al-Quran mengenai Maryam, kita tidak perlu pusing. Silakan saja.